Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawanku sekalian, kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala yang bisa mempertemukan kita kembali pada kajian kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau pada hari kiamat sampai hari kiamat. Amma ba'du. Kawan-kawanku sekalian, sekarang Kak Kois akan membahas tentang apa saja sih kewajiban atau fikih ringkas sholat tarawih yang di mana-mana sudah tersebar, apalagi pada bulan Ramadan yang bulan yang sangat mulia ini. Nah, kawan-kawanku sekalian, sholat tarawih ini wajib atau sunnah? Insya Allah kita akan membahas pada kali ini. Dan jangan lupa siapkan buku tulis dan pensil untuk menulis. Qaidul bil kitabi. Nah, kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarawih adalah bentuk jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab banyak, lebih dari dua, kawan-kawan. Lebih dari dua dalam bahasa Arab adalah jamak. Dari tarwihah. Secara bahasa artinya istirahat sekali. Apa? Secara bahasa artinya istirahat sekali. Dinamakan demikian karena biasanya dahulu para sahabat ketika sholat tarawih mereka memanjangkan berdiri. Jadi para sahabat ini lama berdirinya, kawan-kawan. Apa? Jadi mereka lama berdirinya. Allahu Akbar. Terus sampai ada yang sampai An-Nisa selesai, ada yang sampai Al-Imran selesai. Nah, ruku dan sujudnya mereka para sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, itu juga panjang, kawan-kawan. Ruku dan sujudnya mereka lama. Maka seketika itu sudah mengerjakan 4 rakaat, mereka istirahat. Jadi kalau zaman sekarang di masjid-masjid kita setiap 2 rakaat lalu berdiri lagi jadi 4, kawan-kawan. Nah, 4-nya ini kita disunahkan, dianjurkan untuk istirahat dahulu. Mereka istirahat, kemudian mereka mengerjakan 4 rakaat lagi. Jadi habis 4 lagi, kawan-kawan. 4 ditambah 4, 8. Jadi sudah 8 rakaat yang para sahabat radhiyallahu anhu mengerjakannya. Lalu setelah biasanya kalau 11 rakaat ditambah berapa, kawan-kawan? Bisa dibuka audionya? 3. Ditambah 3 rakaat. Sahih. Nah, biasanya ditambah 3, 11 rakaat biasanya. Nah, para sahabat Nabi SAW sudah mengerjakan 8 lalu ditambah 3 rakaat. Jadi 11. Nah, lalu sekarang kita akan membahas keutamaan sholat tarawih.
Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ini supaya kita ingat supaya kita ingat untuk khusyuk untuk sholat tarawih di bulan Ramadan ini, karena banyak keberkahan di situ beribadah. Ke-1, sholat tarawih merupakan sebab mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Yang pertama keutamanya, sholat tarawih merupakan sebab mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi yang lalu-lalu kawan-kawan, yang tahun lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyamir Ramadan man ghairu an ya'muruhum fihi ba'azaihim fayaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi orang-orang untuk mengerjakan qiyam Ramadan, walaupun beliau tidak memerintahkan dengan tegas, dengan lancang. Beliau bersabda, orang yang sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bahasa Arabnya yang tadi diampuni dosa-dosanya? Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hafalin ya kawan-kawan. Dan keutamaan yang kedua adalah orang yang sholat berjamaah bersama imam sampai selesai dicatat baginya sholat semalaman suntuk. Yang kedua keutamaannya, orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai dicatatnya baginya sholat semalaman suntuk. Ada dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, qalat, aku pernah berkata, ya Rasulullah, law naffaltana qayyima hadzal lailah faqal innar rajula idza shalla ma'al imam hatta tunsaraf husiba lahu qiyamul lailah. Artinya, qalat, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan engkau menambah sholat sunnah bersama kami malam ini, maka Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalaman suntuk. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 806. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmizi. Nah, yang ketiga, keutamaan yang ketiga, jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Yang ketiga, dari Amr bin Murrah
Juhani dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, ja'a rajulun man qudu'ata ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna syahidatul la ilaha illallah syahidatul la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallim as-sunnah al-khamis wa sumtu ramadan wa qumtu at-tahil man mata ala hadha kana man sadaqina wasyuhada. Artinya, datang seseorang dari gurun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasannya engkau adalah utusan Allah. Engkau ini dimaksud adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan dan mengerjakan qiyam Ramadan, dan aku membayar zakat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati di atas ini semua, maka ia termasuk siddiq dan syuhada. Siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor 2212. Nah, kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita tentang hukum salat tarawih. Apa sih hukum salat tarawih? Apakah wajib, sunnah, atau dianjurkan, atau yang lain? Nah, sekarang Kak Kolis akan membahasnya. Salat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan, sunnah yang dianjurkan, sunnah muakkadah. Di antara dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurahu fi qiyamir Ramadan man khairu ayyamuk fi ba'azimah fayaqul man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya sama kayak tadi kawan-kawan, memotivasi orang-orang untuk mengerjakan qiyam Ramadan, sholat tarawih Ramadan, walaupun beliau tidak memerintahkan dengan tegas atau lancang. Beliau bersabda, orang yang sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang ditekankan. Hukumnya begitu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid zatal lailah fa shalla wa salati nasun thumma salat man qabala fakturan nas thumma jatama'u minal lail al-thalithah aw ar-rabi'ah falam yukhrij ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma
qal qad ra'aitul alladhi sana'antum falam yu'tim min kharaji ilaikum illa anna khashitu an tufradu alaikum qal wadhalika fi Ramadan. Apa artinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid suatu malam, maka orang-orang pun ikut sholat di belakang beliau. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin beliau, mengimami beliau pada sholat tarawih di malam hari. Maka orang-orang pun ikut semua semakin banyak. Kemudian mereka berkumpul di masjid di malam yang ketiga atau keempat. Namun ternyata Rasulullah SAW tidak keluar. Ketika pagi hari beliau bersabda, aku melihat apa yang kalian lakukan semalaman. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kecuali aku khawatir sholat tersebut diwajibkan atas kalian. Jadi Rasulullah takut untuk sholat tarawih itu kewajiban. Padahal tidak. Hanya apa kawan-kawan? Hanya apa ya? Hanya sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan. Lalu yang kedua, dari ijma persepakatan para ulama, Imam An-Nawawi mengatakan fasallatut tarawih sunnah bi ijma' al-ulama. Salat tarawih hukumnya sunnah dengan ijma' persepakatan para ulama dalam buku Al-Majmu'. As-Sunani mengatakan qiyamul Ramadan sunnah bila khilaf. Apa artinya? Qiyam Ramadan hukumnya sunnah tanpa ada khilaf. Nah, sekarang kita akan membahas sholat tarawih di masjid dengan jamaah. Sholat tarawih lebih utama dikerjakan secara berjamaah daripada sendirian. Dalilnya apa? Dalilnya sangat banyak. Kita akan membahas beberapa dalil. Pertama dari dalil as-sunnah dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati dzatil jahl. Nah, itu yang tadi wassalatis salam fil masjid dzatil lailah fa shalla basalatin nasun thumma sholati minal qabalah. Artinya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di masjid suatu malam, maka orang-orang pun ikut sholat. Sama kan kawan-kawan? Nah, lalu sisi pendalilannya, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Dicatat kawan-kawan. Disunnahkan, dianjurkan sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Namun yang menahan beliau untuk merutinkan adalah beliau khawatir sholat tarawih diwajibkan kepada umat beliau, maka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan di masjid lebih utama. Lebih utama sholat tarawih di masjid. Kalau perempuan, kalau akhwat, boleh di masjid, tetapi bila tidak ada fitnah yang datang pada diri mereka semua. Fitnah perempuan. Yang kedua, dalil ijma' at-Tahawi mengatakan qad ajma'u annahu la
yajuzun linnas ta'tallalul masjid an qiyamir Ramadan wa kana hadzal qiyami wajiban au 'alal kifayah faman fa'alahu kana afdalan mimman farada bih. Para ulama ijma' bahwa tidak boleh orang-orang meninggalkan masjid-masjid untuk mengerjakan qiyam. Dan qiyam Ramadan ini fardu kifayah. Barang siapa mengerjakan berjamaah maka itu lebih utama daripada sendirian. Jadi lebih utama. Ayo kawan-kawan, jangan lupa kita sholat tarawih berjamaah bersama keluarga kita, bersama siapa lagi? Bersama keluarga kita, tetangga, dan lain-lain. Nah, kawan-kawanku, sekarang kita akan membahas waktu pelaksanaan sholat tarawih. Waktu pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya. Nah, kayak biasa kawan-kawan, sholat tarawih biasanya dilakukan setelah sholat isya ya kawan-kawan. Pada zaman sekarang, zaman dahulu juga setelah sholat isya. Dan yang lebih utama adalah setelah waktu isya yang terakhir. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَمَا كَانَ الْإِيمَانَةُ يُصَلُّونَهَا إِلَّا بَعْدَ الْعِشَاءِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وعهد خلافة الراشدين وعلى ذلك أئمة المسلمين لا يعرف عن أهيد أنه تعمدا صلتها قبل العشاء فإن هذا tusamma qiyam Ramadan. Para imam tidak melaksanakan sholat tarawih kecuali setelah malam sholat isya sebagaimana di masa Nabi SAW dan di masa para khulafaur rasyidin yang keempat. Yang empat ini. Siapa saja khulafaur rasyidin kawan-kawan? Khulafaur rasyidin itu yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa? Tadi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Ini khulafaur rasyidin yang terpilih dan yang dijanjikan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak diketahui ada yang bersengaja melaksanakannya sebelum sholat isya. Dan oleh karena itukah sholat itu disebut qiyam Ramadan atau tarawih pada bulan Ramadan. Beliau juga mengatakan as-sunnah fit tarawih an tusalla ba'da al-isya'il al-akhirah kama attaqon ala dzalika as-salaf al-ummah. Yang sunnah dalam melaksanakan pelaksanaan sholat tarawih adalah setelah waktu isya yang terakhir sebagaimana telah disepakati oleh para ulama salaf dan imam kaum muslimin salaf. Salaf adalah para sahabat, orang terdaman dahulu. Jumlah rakaat tarawih berapa kawan-kawan? Sekarang kita akan membahas jumlah rakaat sholat tarawih dan sholat malam secara umumnya tidak memiliki batas tertentu. Sholat tarawih tidak memiliki batas tertentu. Dalil akan hal ini adalah sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الصباح صلى
raka'atan wa ahadatan tutiru lahu ma qad shalah. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat malam itu 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat untuk membuat rakaat salatnya menjadi ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sisi pendalamannya atau faidahnya ditulis. Dari hadis-hadis ini diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi jumlah rakaat sholat yang dikerjakan setelah Isya, seperti sholat tarawih, sholat tahajud. Tidak dibatasi. Apa tadi faedahnya? Yang pertama, dari hadis-hadis ini diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi jumlah rakaat sholat yang dikerjakan setelah Isya, seperti sholat tarawih, sholat tahajud, sholat yang lain setelah sholat Isya. Jadi kita boleh menggenapkan itu contohnya 1, 3, 5, 7. Habis 7, 9, 13, 15, 17, dan seterusnya. Bisa genap atau ganjil. Sholat malam dikerjakan setelah Isya adalah ganjil. Ya Ibnu Abdil Bar radhiyallahu anhu. Hadda wala syai'a muqaddara fi salatil lail wa annahu nafilah faman sya'at at-ta'al. Para ulama sepakat bahwa tiada batas rakaat tertentu dalam sholat malam. Jadi sholat malam itu, sholat tarawih, sholat tahajud dan lain-lain bisa lebih dari 13, bisa lebih dari 23. Beliau juga bersabda mengatakan, aksaral asar ala anna salatih kanat 11 raka'atan wa qad ru'i salasah asyra mintin. Kebanyakan sholat malam Nabi itu 11. Namun terdapat riwayat bahwasanya beliau pernah sholat 13 rakaat. Oleh karena itu para ulama berdalil dari sini bahwa sholat malam itu tidak ada batasnya. Nabi SAW saja pertama ada para sahabat yang melihat 11, ada yang para sahabat melihat 13. Lalu kita akan membahas selanjutnya, menjaharkan bacaan dalam sholat tarawih. Disunnahkan menjaharkan bacaan Al-Quran dalam sholat tarawih. Disunahkan menjaharkan bacaan Quran dalam sholat tarawih. Ulama ijma' akan hal ini. An-Nawawi mengatakan ijma'al muslimin ala istajabab al-jahr fil qur'ati fis sholah at-tarawih wal
wal witir. Ulama Islam sepakat disunahkan menjaharkan bacaan Quran dan sholat tarawih dan witir. Demikian pembahasan kita. Semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan. Dan semoga bisa dipahami oleh kawan-kawan kita semua. Dan jangan lupa kayak biasa difotokan, insya Allah kirimkan ke nomor admin Kak Kois. Semoga bisa bertemu lagi pada sesi yang lain. Nah, coba Kak Kois baca dulu. Kak Kois, saya mau nanya. Misalnya Umi Abi aku lagi bekerja, tapi aku diminta sholat tarawih sendiri. Adik-adik aku sudah tidur. Gak apa-apa kan kalau kita sholat tarawihnya tidak berjamaah? Ya tidak mengapa kawan-kawan. Tidak berdosa, tetapi lebih diutamakan berjamaah. Sholat sendiri tidak mengapa dan tidak mengurangi pahala sedikit pun. Allahu a'lam bishawab. Boleh aja kalau sholat sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bertemu lagi kawan-kawan pada sesi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Syukron.